dari paper ini berangkat dari pentingnya lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, seiring berkembangnya kegiatan industri dan eksploitasi sumber daya alam, masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan semakin sering terjadi. Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi berbagai persoalan lingkungan akibat aktivitas industri yang tidak selalu memperhatikan prinsip keberlanjutan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional, adalah kasus pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara yang melibatkan PT Newmont Minahasa Raya. Kasus ini muncul karena adanya dugaan pembuangan limbah tailing hasil pengolahan tambang emas ke dasar laut Teluk Buyat. Masyarakat sekitar kemudian melaporkan berbagai gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pencemaran tersebut. Kasus Teluk Buyat menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut persoalan pencemaran lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum lingkungan ditegakkan terhadap perusahaan besar yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, putusan pengadilan yang membebaskan pihak perusahaan menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oke, kita selanjutnya masuk ke bagian penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam kasus ini berjalan melalui 3 jalur. Yang pertama itu jalur pidana, yang dimana PT Newmont Minahasa Raya dan direkturnya didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Namun pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Manado ini menjatuhkan putusan bebas karena unsur pidananya dianggap tidak terbukti. Dan yang kedua, jalur perdata. Pemerintah menuntut ganti rugi 133 juta dolar Amerika Serikat yang akhirnya diselesaikan dan diberi kompensasi 30 juta dolar. Dan yang terakhir itu adalah ketiga, jalur administrasi. Operasi pembuangan tailing dihentikan dan tambang ditutup pada tahun 2004. Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam analisis kasus hukum lingkungan yang secara spesifik menyoroti perkara pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya. Jika kita telah poin-poin hukumnya, proses penegakan hukum dalam kasus ini belum berjalan secara optimal karena pembuktian ilmiah mengenai hubungan antara limbah tailing dan juga dampaknya terhadap masyarakat sangat sulit dibuktikan di pengadilan. Putusan bebas pada jalur pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa perkara lingkungan hidup membutuhkan alat bukti ilmiah yang kuat, sehingga proses pembuktiannya jauh lebih kompleks daripada pembuktian dalam perkara pidana biasa. Penyelesaian melalui jalur perdata dianggap jauh lebih efektif karena memberikan pemulihan kepada lingkungan dan juga pemberian kompensasi terhadap masyarakat, bukan pada pemberian sanksi pidana terhadap perusahaan. Kasus ini mengalami beberapa hambatan serius, mulai dari pembuktian ilmiah yang sangat kompleks, efektivitas aparat penegakan hukum yang terbatas, serta ketimpangan kekuatan antara pemerintah dengan perusahaan multinasional yang mampu menyewa tim ahli dan pengacara internasional. Baik teman-teman, setelah pembahasan materi sebelumnya dari rekan-rekan saya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan sebagai rangkuman dari poin-poin penting yang telah dibahas dalam video ini. Kasus Teluk Buyut menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama dalam praktik ilmiah pencemaran. Meskipun jalur pidana berakhir dengan putusan bebas, namun penyelesaiannya melalui jalur perdata dan administrasi tetap memberikan upaya pemulihan. Kasus ini juga menjadi dasar penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.